Saudara, apa yang membuat aktivis lingkungan asal Prancis ini menambatkan hatinya menjaga kelestarian sungai-sungai di Indonesia dari sampah plastik? Kita akan membahasnya bersama pendiri Sungai Watch, Gary Benchegib, dan Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Nofrizal Tahar. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, saya ke Gary dulu. Gary, luar biasa apa yang Anda lakukan. Warga Prancis, tapi Anda mendedikasikan diri untuk sungai di Indonesia. Kenapa? Terima kasih banyak. Saya sudah beberapa tahun di Indonesia, ada 20-an tahun. Dan lihat mungkin perubahan dari waktu saya masih kecil. Dari umur 9, sungai dan pantai tidak seperti yang dulu. Sekarang Indonesia punya beberapa sungai yang paling kotor di dunia. Berarti kita harus menjaga semua sungai. Apa sungai paling kotor di dunia? Di Indonesia? Yang tahun 2017 itu adalahnya Sungai Citarum. Citarum, oke. Yang paling kotor. Setelah itu kemudian ada Citarum Harum yang digagas oleh pemerintah ya? Ya, betul. Berarti sekarang Citarum tidak masukin lagi ke sungai terkotor di dunia, tapi di Pulau Jawa sendiri ada 90 sungai yang paling kotor di dunia. Berarti mungkin masih ada beberapa kerjaan harus di Pulau Jawa. Oke, nanti saya akan tanyakan. Tapi saya tanya dulu soal Citarum tadi. 2017 Anda meneliti, Anda kemudian juga melakukan bersih-bersih ya di Sungai Citarum. Dan sekarang sudah ada program Citarum Harum meskipun masih berjalan. Bagaimana progresnya, kemajuannya menurut Anda? Kita lihat progres sangat luar biasa. Dalam Citarum Harum, udah 4 tahun yang lalu, pemerintah dorong, terus TNI dorong juga, masyarakat buka mata. Sampai sekarang jadi cerita yang sangat positif dan luar biasa untuk seluruh dunia biar bisa lihat mungkin kok pemerintah bisa tercepat buat perubahan yang sangat besar cuma dalam beberapa waktu aja. Di Citarum ya, meskipun nanti Pak Jokowi menyatakan bahwa 7 tahun akan menjadi sungai yang terbersih. Perubahannya 4 tahun ini Anda melihat signifikan ya? Ya, airnya tidak bau seperti dulu, tidak jadi hitam seperti dulu, juga ada beberapa factories yang sudah ditutupkan dan warga sudah kesadaran sangat tinggi sekarang. Termasuk logam berat mungkin juga ada buangan pabrik sudah tidak ada lagi sekarang? Ya, betul. Oke, dan ini kita akan lihat ke depan. Tadi Anda sebutkan ada 90 sungai di Pulau Jawa termasuk yang paling kotor sedunia. Anda bisa sebutkan? Ya. Mungkin beberapa di beberapa daerah seperti Sungai CBL, di semua provinsi ada beberapa sungai yang kotor. Kalau yang di dekat Jakarta atau Jawa Barat misalnya di pusat kota, ibu kota? Ada beberapa di situ, cuma juga di Jawa Timur, beberapa Jawa Tengah, Bengawan Solo, Sungai Berantas, sungai di Jember, 90-nya. Oke, kalau di Jawa Barat misalnya? Di Jawa Barat, di Bekasi ada Kanal Banjir Timur, Sungai CBL, Sungai Cijambe, dan beberapa juga di Karawang. Di Karawang. Di Jakarta? Jakarta masih ada Sungai Ciliwung, terus Sungai Cisadane, Tangerang. Ya? Oke, itu termasuk salah satu sungai terkotor di dunia? Yang 90. Oke, saya harus adil juga. Jawa Tengah? Jawa Tengah ada beberapa juga saya yang masukin ke bawah. Sampai sekarang kita lihat beberapa sampah yang kiriman ke Bali, ke pantai Bali, itu datang beberapa dari sungai. Di Jawa Tengah Anda bisa menyebutkan mungkin namanya? Sungainya? Sampai sekarang kita masih belajar di lapangan. Itu dari The Ocean Cleanup yang buat lapor tahun 2020 tahun kemarin, tapi kita belum ke Jawa Tengah. Sampai sekarang Sungai Watch lebih fokus ke Bali, Jawa Timur, di Banyuwangi, terus di Bekasi kemarin. Bekasi, baik. Ada Pak Nofrizal. Pak Nofrizal luar biasa nih. Kalau kita belum bicara di luar Jawa, tapi kita bicara di Jawa dulu. Ada 90 sungai terkotor di dunia. Luar biasa, Pak. Ya, terima kasih Mas Aiman. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Gary. Pertama tentu
saya sebagai dari pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan apresiasi terhadap aktivitas dari Gary dengan Sungai Watch-nya, Mas Aiman. Bicara tentang persoalan sampah, memang kita sendiri memang masih menghadapi persoalan yang serius ya terhadap persoalan sampah ini. Data yang kita punya dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang terintegrasi dari 514 kabupaten kota dari seluruh Indonesia, memang pengelolaan sampah yang baik dan benar itu baru berkisar di angka 60,5%. Ada dua hal persoalan mendasar. Pertama adalah persoalan kesadaran publik seperti yang disampaikan oleh Gary tadi. Yang kedua adalah persoalan struktur kelembagaan memang, Mas Aiman. Seperti kita ketahui, soal pengelolaan sampah ini menjadi kewenangan kabupaten kota, adalah kewenangan yang diotonomikan. Seperti kita ketahui, urusan sampah ini adalah urusan wajib tapi bukan pelayanan dasar. Artinya kalau kita lihat secara undang-undang pemerintah daerah, itu memang tidak menjadi prioritas yang utama jadinya begitu. Sehingga memang secara anggaran implikasinya itu kalau kita lihat rata-rata 0,05 sampai 0,7% dari anggaran dibandingkan anggaran pemerintah daerah yang ada. Artinya sangat kecil, Pak? Iya, sangat kecil. Sehingga memang ini memang persoalan yang sangat mendasar sebenarnya secara struktural dan kelembagaannya. Sehingga dua hal inilah yang memang menjadi persoalan. Sehingga memang kita harus melakukan kolaborasi besar memang, baik itu dari sisi hulunya yang kita sebut dengan pengurangan, dan sisi hilirnya yang kita sebut penanganan sampah. Jadi ini memang hal-hal mendasar yang harus kita lakukan secara berkolaborasi tentunya. Sehingga banyak hal yang kita lakukan misalnya baik dari sisi hulu, mulai dari adanya kebijakan extended producer responsibility, itu mendorong tanggung jawab dan peran dari produsen-produsen. Kemudian juga kita mendorong gerakan partisipasi publik yang sudah mulai tumbuh, yang saya cerita tadi, ada bank sampah, ada social entrepreneur, ada sektor informal. Dan hilirnya tentunya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Kira-kira begitu, Mas. Iya, kalau kita bicara soal bottom up, ini dari bawah, apalagi bukan warga Indonesia ya, warga dari Prancis. Saya nggak tahu, mungkin Bung Gary udah warga negara Indonesia atau masih warga negara Prancis? Masih warga negara Prancis, tapi insya Allah nanti kita... Tapi hatinya di Indonesia ya? Ya. Udah tinggal 20 tahun di 20 tahun, luar biasa. Ini kita ada juga banyak kemudian yang warga Indonesia yang juga mendedikasikan hidupnya bahkan di sungai, seperti di Sungai Pesanggerahan misalnya. Tentu kita tahu juga ada beberapa tokoh juga yang lain. Tapi ini kan kita bicara dari bawah, Pak, bottom up. Apa yang bisa disampaikan ke mereka? Kenapa kemudian orang-orang seperti ini tidak dirangkul sedemikian rupa? Jangan-jangan ada banyak mereka-mereka ini yang bisa membantu di tengah kecilnya anggaran, termasuk juga bagaimana nanti kemudian kecilnya anggaran ini bisa membuat semua sungai ini menjadi bagus. Karena ini bicara soal generasi ya, Pak Nofrizal ya. Kalau sungai kotor, generasinya terancam. Seperti apa nanti kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.